Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jumpa lagi di hari yang baru ini. Kita akan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kembali kami akan renungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus agar kami memahami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Obadjah 4, karena dia hanya satu pasal saja ya. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah jangan angkuh karena itu akan memperdayakanmu. Janganlah angkuh karena itu akan memperdayamu ya. Obadjah 4. Kalau mau disampaikan demikian. Nah, nama Obadjah berarti pelayan Allah. Ia mendapatkan penglihatan dari Tuhan tentang keberadaan bangsa Edom. Ya. Nah, Obadjah mendengar kabar dari Tuhan bahwa dia telah mengirim seorang utusan untuk datang ke tengah-tengah bangsa. Dan dengan tujuan untuk supaya apa? Ya, untuk supaya sungguh bangsa itu memeranginya. Ya. Mengapa demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Edom secara geografis merupakan negeri yang sungguh sangat strategis, sangat luas, kuat, bahkan terlindung. Sehingga bangsa lain tidak mudah menyerangnya. Nah karena merasa di atas angin, inilah bangsa Edom menjadi angkuh. Ya. Orang-orang Edom sangat membanggakan dirinya dan berpikir bahwa dia tidak akan ada bangsa lain yang dapat mampu menandingi atau memerangi bahkan mengalahkan mereka. Seperti yang tertulis dari ayat yang kita baca tadi, bahwa keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ya, itulah pernyataan angkuh dia. Itulah yang pernyataan sombongnya dia. Nah, mereka lupa akan satu hal. Sebagaimana Yakobus 4 ayat 6b berkata bahwa apa? Allah menentang orang-orang yang congkak. Itu. Nah saudara, dari kisah ini 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama bahwa suatu bangsa, sebuah kelompok, siapapun bisa menjadi besar, kuat, dan juga berlimpah dengan kekayaan segala apapun. Itu karena apa? Karena ada Tuhan. Karena campur tangan Tuhan. Karena berkat Tuhan. Ulangan 8 ayat 17-18 berkata, wah, janganlah engkau berkata bahwa karena kekuatanku dan kekayaanku lah maka aku mendapatkan semuanya ini. Tetapi engkau harus tahu dan ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan engkau kekuatan sehingga engkau mampu memperoleh kekayaan itu. Ya, kalau Tuhan tidak kasih sehat, kalau Tuhan tidak kasih hikmat, kalau Tuhan tidak kasih kekuatan, ya kita tidak bisa bekerja. Bahkan kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Itulah yang harus kita sadari. Bila kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita akan jatuh. Yang kedua bahwa yang berkuasa meninggikan, sekaligus juga yang mengangkat sebuah bangsa, sebuah lembaga, sebuah kelompok atau siapapun itu adalah Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 16 berkata bahwa tangan kanan Tuhan berkuasa untuk meninggikan. Dan tangan kanan Tuhan juga berkuasa untuk apa? Melakukan segala hal-hal yang perkasa ya. Di satu sisi juga kalau kita melihat dari Mazmur 75 ayat yang ke-8b bahwa dan direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Itulah Tuhan. Dan yang ketiga, maka kalau kita melihat perbuatan Tuhan yang ada dalam hal yang pertama dan yang kedua, maka ketika seseorang mengetahui bahkan menyadari ya, bahaya dari keangkuhan, kecongkakan, serta tinggi hati ini. Lalu kemudian dia tidak mengindahkannya, tidak menyadarinya, dan tidak menaatinya. Maka hati-hati, kebinasaan akan menjadi bagian hidupnya. Dalam ayat yang kelima di sana dikatakan, betapa engkau akan dibinasakannya. Itulah yang dikatakan oleh Obadjah. Arti dibinasakan ini bukan nanti, ya setelah kehidupan, ya akan berakhir di dunia ini nanti akan kita terima kemudian, bukan. Tapi kebinasaan di sini
itu mengartikan tentang hidupmu akan mengalami kemalangan, akan mengalami kesusahan, mengalami kekhawatiran, ketakutan, serta kehancuran. Justru karena kecongkakanmu itu. Dengan kata lain, ya, dengan kecongkakanmu itu seumpama senjata makan tuan. Ya. Dalam bahasa Obaja, dengan tema ini adalah keangkuhanmu itulah yang akan memperdaya engkau. Di dalam ayat 3 tadi. Jadinya kita tidak bisa tenang, kita tidak bisa menikmati hidup ini, kita juga tidak bisa menikmati kepuasan, kita juga tidak bisa hidup dengan segala damai sejahtera. Tetapi justru akan disibukkan dengan berbagai-bagai kesusahan, pekerjaan, dan ketidakpuasan. Bahkan ibaratnya seperti istilah tikus mati di lumbung padi. Ya, kalau dikaitkan dengan kita bisa mati justru dengan segala kelimpahan, dengan bergelimang harta. Tetapi ironisnya, kelimpahan dan harta itu tidak dapat menolong serta membangkitkan kita dari kematian kita. Nah, itulah kesia-siaan, itulah kebodohan, dan itulah arti kebinasaan. Maka saudara, dengan memahami dan menyadari itu, mari jangan pongah, jangan jumawah, jangan arogan, jangan takabur. Ketika Tuhan memberikan kita berkat, bersyukurlah. Tetapi kedua, senantiasalah rendah hati. Hiduplah di hadapannya dengan sungguh-sungguh. Beriman, mengandalkan Tuhan, percaya dan bergantung kepadanya. Serta marilah kita tetap setia. Apapun, di waktu senang, di waktu susah, dalam waktu kita 10 tahun, dalam waktu kita 20 tahun ke depan, tetaplah engkau menjadi orang yang setia. Karena hanya orang-orang yang setia itulah yang akan diberi mahkota kehidupan. Sehingga engkau boleh disambut oleh Tuhan dengan engkau mengakhiri semuanya dengan finishing well, dengan kemenangan sampai akhir menutup mata. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Mari jangan angkuh, karena keangkuhan itu akan memperdayamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Setiap kami bersyukur dan mohon kepada-Mu Roh Kudus agar Engkau menolong kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Jauhkan dari keangkuhan, kecongkakan, dan tinggi hati. Serta Tuhan mari dekatkan kami kepada hati yang rendah, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang percaya dan mengandalkan-Mu, bahkan hati yang setia sampai akhir kami menutup mata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.